Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil laporan proyek akhir kami yang berjudul aplikasi pembayaran kasir menggunakan NetBeans. Bisa dilihat di sini ada yang disusunnya oleh Rahana Munisa, Lasmi Wahyuni, Inka Rahmasari, Ananda Niken Artametia, Alia Julhida, Sandira Pinku Pratama. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama pengantar, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pengertian PBO, konsep-konsep PBO, Java, NetBeans, dan bab 3 pembahasan cara kerja aplikasi kasir restoran, output aplikasi pembayaran kasir, dan di bawahnya ada daftar gambar, screenshot input dan output, dan bab 4 penutup, kesimpulan dan saran. Kita akan memasuki bab 1, pendahuluan, yang akan dibacakan oleh Lasmi. Baiklah, di sini terdapat latar belakang. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang IT saat ini sangatlah pesat. Informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan di mana informasi dapat diperoleh dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Saat ini kebanyakan orang mencari informasi melalui suatu teknologi yang berhubungan dengan suatu jaringan, yaitu teknologi seperti handphone, komputer, PC, smart TV, dan lain-lain. Dalam suatu teknologi memiliki suatu sistem yang diprogramkan untuk kebutuhan para penggunanya dengan penggunaan bahasa pemrograman yang digunakan oleh pembuat programmer. Bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program di komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara detail yang akan diambil di berbagai macam situasi. Dalam hal ini, kami membuat satu program yang mana diharapkan bisa membantu dalam hal pembayaran kasir lewat pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Java. Hal penting dalam proses pembuatan suatu program atau aplikasi adalah suatu logika pemahaman di mana hal tersebut merupakan bagian penting dalam mempelajari bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman Java. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Inka. Baiklah, adapun pengertian pemrograman berorientasi objek. Menurut wahana komputer, pemrograman berorientasi objek Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu cara mengorganisasikan program dengan memodelkan objek-objek dunia nyata seperti benda, sifat, sistem, dan lainnya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Di atas dapat disimpulkan bahwa pemrograman berorientasi objek adalah suatu paradigma atau pandangan dari suatu keadaan yang nyata dengan memodelkannya ke dalam suatu pemrograman yang terorganisir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Zulhida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep PBO, yaitu kelas merupakan sebuah cetakan yang berasal dari objek. Di dalam kelas terdapat berbagai kode yang isinya penjelasan tentang bagaimana sebuah objek tersebut berperilaku dan juga berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Kelas ini nanti akan diartikan sebagai sebuah template atau cetakan. Sebagai contoh, pada aplikasi yang kami buat, terdapat kelas konfigurasi yang digunakan untuk pengkoneksian Java dengan MySQL. Dan ini adalah contoh gambarnya. Adapun pengertian dari properti, yaitu merupakan sebuah variabel yang digunakan di dalam kelas. Namun perlu diingat bahwa properti tidak berada di dalam metode maupun juga fungsi di dalam kelas. Sedangkan pengertian method, bagian ini merupakan fungsi yang terdapat di dalam kelas. Anda bisa mengakses dengan menggunakan 3 jenis modifier atau user. Di dalam sebuah pemrograman, method digunakan untuk menyimpan state variabel dan kemudian mengimplementasikannya perilakunya dengan menggunakan method. Sedangkan
Istilah dari objek yaitu merupakan bagian yang ada di dalam suatu program. Di dalam objek terdapat banyak metode dan variabel yang saling terhubung dan saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Pengertian dari overloading merupakan pemisah yang ada di dalam kelas. Misalnya, sebuah mobil yang memiliki metode info dan juga truk yang mempunyai metode yang tidak jauh berbeda. Hal ini yang dinamakan sebagai overloading. Jika nanti mobil tersebut menggunakan atau memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang terdapat di dalam kelas mobil. Namun ketika truk memanggil metode info, akan ada dua kemungkinan, metode info yang ada di dalam kelas truk atau malah yang terdapat di dalam kelas mobil. If atau if sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa perintah if menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi dan bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Sebagai contoh, pada aplikasi yang kami buat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Niken. Java. Menurut Kurniawan, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai perangkat komputer, termasuk pada ponsel. Sedangkan menurut Supriyatno, Java merupakan sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat berjalan pada platform yang berbeda, baik di Windows, Linux, serta sistem operasi lainnya. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Java adalah suatu bahasa pemrogram yang dapat menjalankan sebuah perangkat keras yang dapat dilihat dari Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. NetBeans. Menurut Novriyadi, NetBeans merupakan sebuah aplikasi integrated development environment yang bersasiskan Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Wing dan banyak digunakan sekarang sebagai editor untuk berbagai bahasa pemrograman. Sedangkan menurut Wahana Komputer, NetBeans adalah salah satu aplikasi IDE yang digunakan oleh developer software komputer untuk menulis, mengkompil, mencari kesalahan, dan untuk menyebarkan program. Dari pandangan beberapa ahli di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa NetBeans adalah sebuah perangkat yang berbasis bahasa pemrograman Java yang digunakan programmer untuk dapat membuat sebuah aplikasi, mengkompil, mencari sebuah kesalahan, dan sebuah codingan yang pasti untuk membuat sebuah program yang dapat dijalankan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Rahana. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi kasir restoran. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi restoran yang dimana dapat digunakan untuk melakukan proses perhitungan terhadap menu-menu yang akan dibayar. Cara aplikasi ini digunakan adalah sebagai satu pihak yang menggunakan, yaitu pegawai. Cara kerja aplikasi, pertama, saat pegawai memasuki program, pegawai akan ditampilkan tampilan pertama, yaitu tampilan form pembayaran kasir restoran. Pada halaman utama, pegawai diarahkan untuk memasukkan menu pilihan yang telah diinputkan, lalu akan muncul secara otomatis harga yang telah tertera di menu. Ketiga, setelah itu, pegawai akan memasukkan jumlah porsi yang dibeli oleh pembeli. Keempat, pegawai akan mengklik hitung harga yang secara otomatis akan keluar jumlah harga yang harus dibayar. Dan yang terakhir, pembeli akan menyerahkan uang kepada pegawai. Bila uangnya diberikan sesuai dengan harga yang tertera dan pegawai mengklik tombol bayar, maka jumlah kembalian akan nol. Sedangkan jika pembeli memberikan uang lebih, maka pegawai akan memproses ke transaksi selanjutnya. Pegawai akan mengklik tombol bayar, maka hasil uang kembalian akan keluar secara otomatis. Selanjutnya, output aplikasi pembayaran kasir. Pertama, output pertama yaitu kita akan membuat sebuah project baru di Java seperti yang ditampilkan di tampilan.
Output ini adalah cara atau langkah agar kita bisa memulai membuat proyek baru yang kita inginkan. Disinilah kita pertama kali bisa memilih Java, setelah itu kita bisa memilih Java application, kemudian membuat nama project, dan terakhir finish. Output kedua yaitu tampilan kasih restonya. Pada output ini adalah menu pilihan untuk menggunakan aplikasi. Jika Anda memesan makanan, maka pilihannya adalah menu pilihan. Jika Anda ingin mengetahui total pembayaran, maka bisa dipilih total pembayaran. Dan jika Anda ingin memesan ulang, maka pilih tombol pesan ulang. Selanjutnya output ketiga, yaitu desain aplikasi. Output ini adalah menu untuk kasir restoran, yaitu mengisi data menu pilihan, harga pesanan, dan total pembayaran. Tombol menu pilihan adalah informasi makanan yang Anda ingin pesan. Tombol harga pesanan untuk mengetahui jumlah harga yang akan dibayar. Tombol total pembayaran untuk membayar tagihan atas pesanan Anda. Dan yang terakhir, tombol kembalian adalah untuk mengetahui uang kembalian yang membayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lasmi. Baiklah, berikut adalah screenshot gambar coding kami, yaitu bisa dilihat pada gambar. Ini adalah coding yang kami gunakan untuk membuat aplikasi kasir tersebut. Selanjutnya adalah ini bentuk screenshot output aplikasi kami. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Sandi, kepada Kak Sandi. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek kelompok kami, dapat diambil kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Pertama, dengan aplikasi tersebut dapat membantu dan mempermudah pelanggan dan pemesanan makanan dan minuman. Kedua, dengan penerapan aplikasi ini, pelanggan dapat lebih mudah mengetahui informasi berupa harga pemesanan dan ketersediaan menu, dan pemilik dapat dengan mudah mengakses aplikasi. Masuk saran. Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari aplikasi ini, maka saran-saran untuk pengembangan selanjutnya adalah: yang pertama, penambahan desain tampilan yang lebih menarik, dan kedua, penambahan menu makanan dan minuman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.